lakukan itu apa? lucu. Hah? Oh, mengajak teman itu lucu. Laki-laki tersinggung nggak nak? Tersinggung. Emangnya ada yang sampai nangis nggak? Kan kalau temennya ada yang nangis, seperti itu perasaan seperti apa? Iya. Menggasi nggak nak? Sebenarnya kalau dikaitkan dengan tindakan yang telah sudah kita buat, itu nggak sesuai dengan apa nak? Saling menghormati, kan tahu ya itu tidak sesuai dengan kesepakatan pasukan yang tadi. Sekarang ditanya, kira-kira solusinya bagaimana nak? Kedepannya biar temennya itu nggak bersembunyi lagi, nggak menangis. Kan itu kesepakatan teman-teman kan ya. Solusinya gimana nak? Ini ada laporan dari teman-temannya kalau Aziza itu sering buang sampah sembarangan di kelas. Apakah itu benar? Sampah sembarangan ya gimana nak? Belajar. Buang sampah sembarangan itu kira-kira perbuatan bagus apa enggak? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, Aziza mengakui kalau itu salah. Ya. Terus kira-kira alasannya kenapa kok sampai membuang sampah di laci? Malas keluar. Iya, malas keluar. Kira-kira membuang sampah kalau lacinya penuh, itu kan kotor ya. Aziza, betah nggak belajarnya dengan sampah yang penuh itu? Nggak betah kan ya? Iya. Kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, itu tidak sesuai dengan nilai keyakinan yang mana nak? Membuang sampah pada tempatnya. Aziza mengakui tidak membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira selanjutnya solusinya gimana? Akan membuang sampah pada tempatnya. Ya, dengan tempatnya Aziza yang bersih, lacinya bersih, kan Aziza lebih tenang, terus lebih nyaman lagi belajarnya. Ya, berarti untuk selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya, yang ibu harap ya Aziza tahu kesalahannya dan tahu mencari solusinya. Ya, begitu. Terima kasih Aziza menjadi anak yang mau belajar dari kesalahan. Ya, terima kasih Aziza boleh kembali ke kelas. Ya. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi oleh Ibu Yunita, saya menjadi sadar bahwa saya harus menghormati orang lain. Terima kasih Ibu Yunita. Alhamdulillah setelah segitiga restitusi ini saya termotivasi untuk merubah perilaku saya sebelumnya yang suka buang sampah di laci meja menjadi semangat dengan membuang sampah pada tempatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru serta teman-teman PTL, pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif untuk guru penggerak angkatan 9 ini. Ini adalah programnya pemerintah, bukan programnya saya. Mau nggak mau saya harus menjalani ini. Diseminasi ini minimal saya membutuhkan 10 orang untuk pembahasan. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki belajar ID bisa mendaftar untuk guru penggerak angkatan ke-11. Mari mendaftar karena angkatan selanjutnya mungkin biayanya sudah mandiri, bukan dibiayai oleh pemerintah lagi. Untuk IC, mari bisa sharing karena materi IC-nya itu tentang keseharian kita, nggak jauh beda dengan keseharian kita. Tinggal dilengkapi saja minimal berapa karakter. Jadi insya Allah tidak sulit. Mari tinggal semangatnya. Ya, ini motonya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mari tergerak dulu. Kalau sudah tergerak, bergerak untuk ikut mendaftar. Baru nanti prosesnya menggerakkan komunitas yang lain. Guru penggerak ini juga dikaitkan dengan PMM, komunitas intrasekolah. Itu sekarang di PMM-nya diwajibkan. Itu saling berkaitan. Memang programnya ini disusun berkaitan, saling berhubungan. Ayo mari teman-teman yang belum mendaftar, masih ada waktu, segera mendaftar. Kalau ingin sharing tentang IC, mari saya siap mendampingi untuk sharingnya IC. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi? Pas, lanjut. Hari ini saya melakukan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Pada guru penggerak itu ada 3 modul. Satu modul itu beranak pinak. Ini modul 1 itu ada modul 1.1 sampai 1.4. Yang mana materi modul 1.4 ini lumayan luas, tapi intinya tentang budaya positif yang harus kita laksanakan di kelas maupun di sekolah. Saya berdiri dan kelihatan layarnya. Sebelum bicara tentang budaya positif, pertama kita bahas tentang disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini dimaksud adalah
budaya positif. Nah, budaya positif, disiplin positif itu kaitannya tentang penerapan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang meluangkan waktu meskipun ini siang, waktunya anak-anak sudah pulang, Bapak Ibu istirahat, tapi menyempatkan waktu sebentar untuk mendengarkan diseminasi budaya positif modul 1.4 milik saya. Langsung ke materi Bapak Ibu. Materi di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Yang pertama dibahas itu adalah disiplin. Apa itu disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu yang merdeka. Sebenarnya disiplin yang diharapkan itu adalah disiplin dari diri sendiri, bukan disiplin karena peraturan. Kalau disiplin karena diri sendiri berarti dirinya kita mampu mengatur atau bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, bukan karena perintah, bukan karena aturan atau tata tertib, seperti itu. Berarti kalau disiplin positif itu bukan berarti peraturan yang baik, bukan. Disiplin di sini diartikan bahwa kita mampu mengatur diri kita sendiri. Positif berarti perilaku-perilaku positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Terus di modul ini juga diterangkan tentang restitusi. Di sini nanti ada pembeda antara hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, restitusi sendiri itu apa. Kalau hukuman dengan konsekuensi mungkin kita sudah sering mendengar istilah seperti itu, sudah lumrah kita dengar. Yang terbaru adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah program menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini bukan menekankan kamu salah dihukum, bukan. Tapi restitusi di sini menciptakan murid untuk menyadari kesalahannya, bisa mencari solusi sendiri. Jadi ketika kembali ke kelompoknya, dia memiliki karakter yang lebih kuat, seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Celluson, dosen tahun 1996. Nah, ini bedanya apa ya? Selama ini yang kita kenal hubungan dengan konsekuensi. Apa bedanya dengan restitusi ini yang dari sini? Kalau hukuman itu nanti menimbulkan identitas gagal. Ketika anak melakukan kesalahan, kita hukum, mereka terbentuk pikiran, oh berarti saya ini jelek, saya ini ya. Jadi pikiran untuk dirinya sendiri itu negatif. Jadi identitas gagal. Terus identitas sukses itu di sini ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Tapi semuanya ini ada uraiannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Terus kalau yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Biasanya kita memberi peraturan di sekolah, di kelas. Konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR, berarti menulis sampai 10 lembar misalnya. Ada konsekuensi di depan. Jadi ketika anak melakukan
tindakan seperti itu, tahu sudah kalau konsekuensinya menulis 10 lembar. Restitusi merupakan pilihan. Ya ini yang ditanamkan yang sulit mengajarkan, karena kita sudah terbiasa hukuman dengan konsekuensi, kita beralih untuk restitusi nih. Bagaimana menyadarkan anak tanpa dihukum, tanpa ada konsekuensi, tapi menyadari mau berperilaku berubah ke yang lebih baik. Terus kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka yang waktu yang panjang. Konsekuensi bersifat juga tidak nyaman untuk anak jangka waktu pendek. Terus kalau restitusi ini menguatkan untuk murid dalam waktu panjang ini pengaruhnya jangka panjang karena menanamkan karakter di sini. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, yang di konsekuensi ini korban bisa diabaikan, ini kelemahannya. Terus kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau yang restitusi, murid anak mendapatkan penguatan tadi, karena mereka menyadari kesalahannya. Setelah itu mencari solusi sendiri, dibantu. Fungsinya menuntun, bukan langsung menghakimi, tapi menuntun tugasnya. Hukum konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, jangka pendek. Terus yang konsekuensi kalau restitusi, masalah terpecahkan. Terakhir, kalau hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring, memerlukan pengawasan dan supervisi secara terus-menerus. Yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini tanpa pengawasan. Kalau sudah murid menyadari, memiliki motivasi intrinsik, ini meskipun tanpa monitoring, tanpa supervisi, tanpa ada sanksi atau hukuman, mereka memiliki tanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Terus kesalahan kedua mungkin yang sering kita lakukan adalah memberikan penghargaan. Ya, punishment dan reward. Ya, dua-duanya itu ternyata punishment, hukuman, reward itu penghargaan. Ternyata reward itu termasuk dalam ini, dihukum oleh penghargaan. Mengapa kok seperti itu? Mengapa kok penghargaan itu bunyinya seperti ini? Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi pengaruhnya jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Biasanya, dapat ulangan dapat 100 dikasih permen, besok ulangan lagi dikasih apa lagi. Untuk ulangan berikutnya yang dia belajar tujuannya bukan pintar lagi, bukan bisa lagi, tapi menginginkan dari penghargaan itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini tentang penghargaan. Berarti selama ini yang kita lakukan, sebenarnya kan kita tujuannya memberi semangat ke anak, menyemangati, memberi penghargaan. Ternyata itu juga meracuni anak, karena motivasi yang kita timbulkan untuk anak bukan motivasi dalam dirinya, bukan intrinsik, tapi ekstrinsik dari luar, yaitu berupa penghargaan atau reward. Itu juga tidak efektif ternyata. Materi selanjutnya di disiplin positif ini adalah tentang pembentukan keyakinan kelas. Sebelum-sebelumnya kita kenal tentang tata tertib atau peraturan.
Kalau bunyi tata tertib atau peraturan itu berarti nanti ada hukuman yang timbul di dalamnya. Nah, sekarang diubah untuk kurikulum merdeka, dan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh menggunakan itu lagi, tapi istilahnya kita menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa bedanya? Bedanya yaitu tadi, yang ini yang keyakinan kelas tujuannya adalah menyadarkan siswa dulu. Keyakinan itu terbentuk dari dalam dirinya. Setelah itu tidak ada hukuman. Kenapa? Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Karena yang diharapkan itu sudah motivasi intrinsik dari dalam anak. Ketika membuat keyakinan kelas, bukan gurunya langsung nulis di papan keyakinan kelas 1, 2, 3, bukan. Tapi keyakinan kelas ini diciptakan oleh anak-anak itu sendiri. Bagaimana tahapannya? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Pertama, anak-anak kan tahunya peraturan, suruh nulis sebanyak-banyaknya peraturan yang perlu ada di kelasnya. Setelah ditulis, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat catatan curah pendapat tersebut. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Ini yang sering. Ini sudah saya lakukan. Kebanyakan anak-anak menuliskan ini seperti ini. Jangan, tidak boleh, dilarang, itu adalah kalimat negatif. Contohnya di sini, jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas. Jadi kata jangan, kata tidak boleh, kata dilarang itu adalah kalimat negatif. Usahakan diganti menggunakan kalimat positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi anak diarahkan. Di sini bukan guru langsung nulis, bukan. Curah pendapat di sini. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau satu nilai kebajikan, yaitu hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati. Kemudian ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Jadi berubah dari bunyi peraturan menjadi keyakinan, karena di dalamnya tadi tahapannya ada memasukkan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Anak tahu, oh kalau lari itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan apa. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya. Akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi di sini keyakinan kelas itu tidak hanya untuk murid, tapi semua warga, ya termasuk guru di dalamnya, kepala sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini bukti bahwa saya sudah melakukan tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Pertama, anak-anak tiap kelompok diminta menyusun atau menuliskan peraturan-peraturan kelas yang mereka inginkan.
Ini dari satu kertas ini ada 15 jawaban, ada 10 jawaban, ada 1 jawaban malah ini yang di tengah ini. Terus ada 5 jawaban. Selanjutnya dari jawaban-jawaban ini ternyata kalimatnya negatif, diubah ke kalimat positif. Ini gambarnya contohnya, kalimat positif. Dan jawaban mereka ini ternyata banyak yang sama. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mencela. Ternyata kalimatnya itu sama, intinya sama. Jadi nanti disimpulkan menjadi satu. Dari kalimat positif ini kita kaitkan dengan nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Saling menghormati, tanggung jawab, jujur, bahkan sampai itu termasuk dimensi profil pelajar Pancasila bisa dikaitkan di sana. Dan setelah ini disimpulkan terdapat 4 kesepakatan untuk kelas 5. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Yang masuk di dalamnya itu berarti tadi tidak mengejek, itu kan kata tidak mengejek tadi sudah diganti dengan saling menghormati, saling menghargai. Terus berperilaku sopan. Di sini kan anak-anak tidak boleh naik bangku, Bu. Tidak boleh bicara kalau gurunya berbicara, itu kan perilaku tidak sopan. Jadi kalimat kesepakatan kelasnya itu adalah berperilaku sopan. 3. Tertib saat pelajaran. Di awal di sini ada yang menuliskan keluar masuk tanpa izin, terus jalan-jalan, bicara sendiri, masuk ke sini nanti. Jadi kesimpulannya mereka harus tertib saat pelajaran. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Dari banyak kata yang dari peraturan ini, ternyata disimpulkan keyakinan kelasnya hanya ada 4. Jadi anak-anak mudah mengingatnya. Selanjutnya materi pada disiplin positif ini adalah 5 posisi kontrol guru. Apa sajakah posisi kontrol guru? Di sini 1 sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang menyakitkan ini yang verbal malah. Kalau fisik itu sekarang dicubit besok lupa. Kalau verbal ini yang mena ke hati. Kadang anak-anak dendam sampean. Terus membuat orang merasa bersalah. Ini mungkin saya sering dulu ini. Maka dari sekarang mencoba untuk menghindari. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Masa tidak kasihan sama orang tuanya sudah bekerja keras seperti ini. Itu adalah membuat rasa bersalah ternyata. Ini juga kurang efektif untuk membentuk karakter anak. Yang ketiga, menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini sebenarnya sudah di tengah-tengah, posisi di tengah-tengah. Cuma dampak ke jangka panjangnya yang tidak bisa ini. Karena akibatnya anak tersebut hanya patuh pada guru itu, sedangkan ke guru yang lain dia akan bersikap biasanya tidak berubah. Jadi dia memiliki motivasi berubah karena guru tersebut tidak memiliki motivasi intrinsik. Terus monitor atau pemantau, ini sama seperti yang memberi konsekuensi tadi. Memonitor atau berarti mengawasi, jadi pengawas. Kenapa kok telat sekolah, terlambat sekolah, kesiangan Bu? Tahu hukumannya? Iya Bu. Hanya sebagai pengingat, pemantau, pengawas saja. Yang terakhir ini yang perlu kita pelajari yaitu posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini intinya guru itu membimbing,
membimbing anak kalau berbuat seperti ini kira-kira apa yang terjadi akibatnya nanti. Dipandu, dituntun anak untuk menemukan solusinya. Oh, ini ternyata masalah berbuat seperti ini salah, menyadari kesalahannya, mencari solusinya. Jadi perilakunya berubah dengan sendirinya dari dirinya anak sendiri atau motivasi intrinsik. Ketika kita kebutuhan dasar manusia termasuk anak di sini, 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ada kasus murid di dalam kelas tidur terus, maka guru itu tidak boleh langsung memarahi atau menghukum anak tersebut. Kita sebagai guru harus melakukan refleksi. Kira-kira metode pembelajaran kita itu sudah menyenangkan tidak buat anak? Karena di sana anak butuh kesenangan, karena itu kebutuhan dasar anak. Apakah kita itu mengajarnya sudah menyenangkan? Kebebasan, penguasaan ini menunjukkan kemampuan anak, diberi ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Kita poli berarti dibina di bidangnya sesuai dengan bakat minatnya, itu penguasaan. Mungkin ada yang ditanyakan tentang 5 kebutuhan dasar anak, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita permasalahan di kelas, siswa kita itu melakukan kesalahan atau berperilaku di luar keinginan kita, jangan langsung memberi hukuman atau memarahi, tapi kita harus melakukan refleksi lebih dahulu. Selanjutnya ini, ketika ada kasus-kasus di sekolah, kita hendaknya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap pertama. Tahap keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan perilakunya. Saya 2 hari yang lalu buat video ini, menstabilkan identitas itu bagaimana? Biasanya anak yang berbuat salah itu merasa tertekan, pikirannya kan masih ketakutan atau bagaimana, pikirannya belum tenang. Jadi untuk itu kita sebagai guru jangan langsung menghukum, tapi menstabilkan identitasnya dulu. Ditanyakan apakah benar melakukan itu. Kalimatnya mungkin seperti ini, semua orang pernah melakukan kesalahan. Atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu dulu. Jadinya anak merasa tidak gagal, tidak merasa saya sendiri yang salah itu, saya kok enggak. Tapi ini seperti ini karena orang lain pernah melakukan juga. Jadi tenang, anak dibuat tenang dulu, bisa berpikir tenang dulu. Setelah stabil, ini validasi tindakan salah. Kenapa tadi kok marah-marah ke temennya misalnya? Ini baru ditanyakan alasannya kenapa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu berarti anak sudah berani untuk menyampaikan apa yang mereka rasa. Kalau belum stabil, mereka mungkin akan berbohong. Tapi ketika sudah stabil di sini, dia akan menceritakan dengan terus terang. Setelah itu kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah perbuatanmu itu sesuai enggak nak dengan kesepakatan kelas yang kita lakukan, yang kita sepakati bersama? Atau apakah perilaku kamu tadi itu mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kebajikan? Anak akan menjawab nanti tidak. Terus dilanjut lagi, terus bagaimana solusinya? Bagaimana ke depannya? Anak menjawab sendiri di sini. Di sini yang diharapkan anak menjawab sendiri, mencari solusi sendiri, bukan guru yang mengarahkan, tapi anak bisa memikirkan sendiri. Oh, berarti saya harus seperti ini, Bu. Seperti ini, Bu. Dari ini anak menimbulkan motivasi
budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah, di kelas, dan di sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan tadi, ini membuang sampah pada tempatnya, terus tertib saat pelajaran. Yang ini budaya di sekolah, yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Alhamdulillah sudah 40% Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan ini. Sisa 60%-nya monggo mari tanpa ada ribet ya, karena ribet ternyata tidak boleh. Tanpa ada ribet, tapi memiliki motivasi intrinsik sendiri. Tidak cuma gurunya juga harus memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Bukan dibanding-bandingkan, bukan. Kita itu tidak boleh membandingkan dengan orang lain, tapi membandingkan kita yang dulu, sekarang, dengan apa yang kita inginkan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bu Yunitasari, saya memperoleh informasi baru, pengetahuan baru tentang 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Semoga saya bisa mempraktekkannya di kelas 1. Semangat! Setelah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Yunita tentang budaya positif, saya mendapatkan ilmu baru dan juga metode baru, sehingga ke depan insya Allah saya akan berusaha menjadi guru dan pendidik yang lebih baik lagi bagi anak-anak kami. Tanggapan saya dari materi yang kemarin disampaikan oleh Bu Yunita, memang menurut saya menarik sekali, bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan. Semoga materi tersebut bisa saya jalankan di kelas saya sendiri. Semangat kita. Dengan adanya workshop diseminasi budaya positif memberi saya pengetahuan lebih. Dari awalnya saya menggunakan imbalan dalam pembelajaran, sehingga saya tidak menggunakan imbalan lagi karena itu dapat merusak motivasi dari siswa. Materi yang disampaikan oleh Bu Yunita cukup menarik dan jelas.